Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Kama, Kata Mahasiswa bersama Dila. Sebelumnya, Dila berserta kru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, kali ini kita akan membahas kasus yang viral gitu, yang terjadi pada saat sekarang ini. Dan kasus ini bukan sekali, bahkan 2 kali terjadi, sering terjadi. Tapi bagaimana kasus ini di pandangan hukum ke depannya gitu. Karena nantinya kasus ini pasti bakalan terjadi jika tidak ada penanganan yang tegas dari hukum. Bersama Bang Aldi Darmawan kita akan membahas kasus ini. Baik, kita sapa dulu Bang Aldi. Bagaimana Bang? Apa kabarnya Bang? Baik, kabarnya hari ini alhamdulillah sehat, Kak Dila. Kesibukan Bang sekarang gimana Bang? Baik, alhamdulillah ya. Sekarang itu BP 18 jurusan hukum keluarga dan 7 semester sudah menyelesaikan studi, dalam artian sudah menyelesaikan skripsi, dan sekarang menunggu jadwal untuk pendaftaran S2 atau program magister dengan jurusan yang sama, jurusan hukum keluarga. Dila dengar-dengar kabar nih Bang, informasi kalau Bang nih harapan 2 debat konstitusi se-Sumatera ya Bang? Iya benar, pada tahun 2019 yang tepatnya itu di UIN Imam Bonjol sendiri tuan rumahnya. Waktu itu ada kegiatan PKM se-Sumatera yang tuan rumahnya UIN Imam Bonjol Padang sendiri, kampus kita sendiri. Alhamdulillah tim debat konstitusi UIN Imam Bonjol Padang mendapatkan harapan 2 setelah berjuang dari fase penyisihan grup sampai di perempat final. Alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah, berarti pas nih Bang kalau kita diskusi tentang ini ya Bang. Insya Allah pas. Pas ya Bang. Ya, siap. Gimana nih Bang, kan hari ini puasa Bang, lancar nggak puasanya Bang? Ya alhamdulillah ya, ini puasa ketiga. Jadi sampai puasa ketiga ini alhamdulillah masih lancar dan diberikan kesehatan. Seperti itu Kak Dila. Tapi sebenarnya hari ini panas ya Bang, kayak pembahasan kita hari ini gitu Bang. Iya, cuaca hari ini cukup terik ya, menandakan bahwasanya hari ini luar biasa. Luar biasa gitu ya Bang. Nah, pembahasannya juga bakalan luar biasa nih Bang. Nah, kita akan membahas kasus pelecehan yang terjadi pada mahasiswi di salah satu universitas di Riau nih Bang. Gitu. Dan Dila rasa nih Bang, kasus ini terjadi mungkin di setiap di kampus gitu Bang. Cuman korban mungkin menutupi atau tidak berani untuk speak up gitu Bang, untuk menindaklanjuti ke hukum nih Bang. Nah, bagaimana tanggapan Abang tentang kasus ini Bang gitu? Karena ini kan bukan sekali, bahkan 2 kali terjadi gitu Bang. Iya, baik ya Kak Dila. Pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Negeri Riau menambah catatan atau deretan sejumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Nah, pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Negeri Riau itu menjadi polemik sehingga berdampak saling lapor antara korban dan pelaku. Nah, jadi kita mendengar bersama baik di channel YouTube dan membaca juga di artikel-artikel bahwasanya tepat tanggal 30 Maret 2022 kemarin oknum dosen yang melakukan pelecehan seksual itu divonis bebas oleh majelis hakim, Kak Dila. Nah, jadi sebenarnya ketika kita melihat dalam kacamata hukum, ketika dalam persidangan itu tidak mampu menunjukkan bukti atau saksi-saksi yang memperkuat bahwasanya oknum dosen ini melakukan tindak pidana pelecehan seksual, maka majelis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal 183 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sana ditegaskan bahwa majelis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana ketika memang tidak bisa menghadirkan 2 saksi. Seperti itu Kak. Nah, bentar Bang. Kan Abang bilang hukum tidak akan ada hukuman kalau belum nggak ada bukti gitu Bang. Bagaimana dengan korban pelecehan yang terjadi Bang? Tapi buktinya mungkin dimusnahkan atau memang tidak ada lebam-lebam atau sakit-sakit gimana Bang, tapi terjadi pelecehan nih Bang, seperti kasus yang terjadi pada mahasiswa Unri ini Bang. Dia kan melakukan bimbingan skripsi Bang, maaf ya, mungkin dipeluk, dicium oleh dosen pembimbingnya nih Bang. Itu kan tidak meninggalkan bekas Bang, tapi kan secara tidak langsung pasti akan berdampak pada masa depan si korban gitu Bang. Baik, ya lagi-lagi ya kalau kita lihat dalam kacamata hukum, ketika memang terjadi tindak pidana dan kita tidak mampu memberikan bukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan tidak ada terjadi tindak pidana itu Kak Dila. Nah, jadi
kalau pelecehan seksual yang terjadi di kampus memang regulasinya itu kita mengacu kepada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang penanganan dan pencegahan kasus pelecehan seksual. Nah, yang tahun 2021 kemarin yang dikeluarkan keadilan. Nah, dalam peraturan itu atau regulasi itu sebenarnya sudah mengatur bagaimana kalau misalnya terjadi pelecehan seksual di kampus keadilan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi korban, tentu kita sebagai mahasiswa, sama-sama mahasiswa, dan kita lihat mahasiswi yang sering atau kerap sekali terjadinya pelecehan seksual terhadap dirinya, maka ketika kita melihat, kita akan merasa miris sekali, sedih teman kita yang sesama mahasiswa keadilan terjadi pelecehan seksual terhadap dia. Tapi ketika memang ingin speak up, apa yang tindak lanjut dari kampus itu sendiri? Karena tidak ada pegangan ya. Iya, benar Kak Dila. Nah, jadi kita tidak boleh, memang ketika kita menyampaikan ke ruang publik bahwasanya kita mengalami hal yang demikian, tapi ketika tidak disertakan dengan bukti, maka orang sedikit tidak percaya Kak Dila. Makanya bukti itu dalam persidangan pada khususnya itu sangat-sangat diperhatikan gitu Kak Dila. Tapi dia juga lihat nih Bang di salah satu akun di Instagram Bang, kemarin yang buat kita ngerasa, karena kita sama-sama mahasiswa kan Bang gitu, kalau misalnya terjadi di kepada teman kita, bagaimana perasaan kita. Dan Dila melihat di akun itu Bang, bagaimana teman-teman rekan-rekan menangis ketika mendengar vonis si pelaku dibebaskan nih Bang gitu. Baik ya Kak Dila, ketika kita melihat dari sisi keadilannya, nah korban tidak mendapatkan keadilan. Kenapa? Karena dia merasakan, lalu dia mendengar vonis itu sendiri, dia mendengar putusan itu bahwasanya oknum dosen itu divonis bebas oleh majelis hakim. Namun lagi-lagi kita harus mengacu kepada pasal 183 KUHP tadi. Ketika tidak mampu menghadirkan dua alat bukti, maka hakim tidak boleh menjatuhkan tindak pidana kepada si pelaku gitu kan. Makanya kalau dilihat dari kemanusiaannya Kak Dila, sebagai teman lagi-lagi saya katakan Kak Dila, kita akan merasakan sedih. Tidak hanya di mahasiswa di Riau ya, yang kita lihat bersama atau kita dengar bersama di channel itu bahwasanya mereka menangis bersama. Kita juga di sini di Padang, di Winima Monyol Padang juga akan merasa sedih ketika memang oknum-oknum yang melakukan pelecehan seksual tidak ditindak tegas. Makanya disinilah peran kampus Kak Dila sangat diperlukan. Ketika memang di fakultas-fakultas kita bimbingan itu dilakukan yang seharusnya di jam kerja, tapi dilakukan di luar jam kerja. Nah, itu yang menjadi fokus kita Kak Dila untuk mencegah supaya di kampus kita dan di kampus lain itu tidak terjadi pelecehan seksual. Nah, jadi bimbingan-bimbingan skripsi yang dilakukan itu seharusnya dilakukan jam kerja, dan bimbingan-bimbingan skripsi itu setidaknya ya teman-teman mahasiswa yang lain, yang khususnya yang cewek ya mahasiswi, ketika melakukan bimbingan skripsi setidaknya ajak teman, sehingga aktivitas kita dengan dosen pembimbing itu dapat dilihat oleh teman kita, meminimalisir dan juga mohon izin kepada dosen pembimbingnya untuk merekam. Jadi untuk merekam tujuannya apa? Karena masukan-masukan yang disampaikan oleh dosen pembimbing terhadap tulisan skripsi kita itu dapat kita dengarkan kembali, dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita juga bisa menjadikan rekaman ini sebagai alat bukti Kak Dila. Sehingga oknum dosen yang melakukan pelecehan seksual itu dapat diringkus atau dapat dibungkam gitu Kak Dila. Karena selama ini yang kita lihat bukan hanya di UNRI terjadi Kak. Banyak di kampus-kampus lain juga banyak. Tapi hanya beberapa saja yang menjadi tersangka. Kenapa? Karena memang tidak kuatnya alat bukti tadi Kak Dila. Nah, jadi di pengadilan itu bukti dari si korban itu ya korban itu sendiri gitu Kak Dila. Dia yang mengalami. Tapi ketika tidak diperkuat oleh bukti lain, maka lemahlah pembuktian itu Kak Dila. Seperti itu Kak Dila. Nadila mau tanya nih Bang, apakah hukum akan selalu bersiklus seperti ini Bang gitu? Karena Dila lihat kasus pelecehan ini Bang bukan sekali terjadi gitu Bang, tapi diakhiri dengan minta maaf, klarifikasi, damai bersama keluarga, bahkan hukumannya
nggak pernah lihat gitu hukuman tuh berat dijatuhkan divonis oleh hakim gitu bang. Selalu kayak hukuman yang beberapa tahun gitu bang. Nah apa gitu bang, apa yang terjadi pada hukum saat ini bang tentang kasus pelecehan ini bang? Baik Kak Dila ya, hukum secara tertulis itu sudah sangat mengatur bagaimana supaya masyarakat ini menjalankan kehidupan secara teratur ya pada umumnya. Nah jadi kalau misalnya kita melihat atau berstigma seperti itu, ya karena kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat bahwasanya terhadap orang-orang kecil hukum itu sangat kalau kita bilang gini Kak Dila, kalau terhadap orang kecil hukum itu cepat saja gitu, tapi ketika dengan orang yang punya power, punya kekuasaan, seakan-akan kebal akan hukum gitu. Seperti kita lihat hukum tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu bang. Tapi ketika kita melihat dari sisi lain Kak Dila, bahwasanya itu lagi ya saya katakan, ketika memang oknum-oknum yang melakukan pada umumnya majelis hakim ya, ketika memang sudah kuatnya alat bukti itu Kak Dila, maka saya rasa pandangan orang terhadap hukum itu tajam ke bawah dan hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas itu akan hilang Kak Dila. Karena kapan itu bang? Seperti kita lihat itu kayaknya mustahil terjadi bang gitu. Tidak ada yang mustahil Kak Dila. Ketika memang kita ya, khususnya mahasiswa hukum itu sendiri, ketika memang menanamkan dalam diri untuk menjadi penegak hukum itu harus memang menegakkan, tidak hanya menegakkan hukum Kak Dila, tapi juga harus menegakkan keadilan. Tapi RUU PKS belum disahkan gitu bang? Iya, tapi perkembangan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya Kak Dila, itu sudah sampai ke DPR walaupun belum dibahas Kak Dila. Kenapa? Yang seharusnya RUU PKS itu segera untuk disahkan. Nggak segera, harusnya kalau bisa kan sekarang gitu disahkan bang gitu. Tapi kan ada prosedurnya Kak Dila, makanya ketika melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kampus, itu sudah seharusnya adanya regulasi yang mengatur tentang bagaimana sehingga pelecehan seksual, orang yang melakukan pelecehan seksual itu diringkus, sehingga kampus kita aman. Yang seharusnya mengedukasi justru malah terlalu mengerikan ketika memang mendengar kasus-kasus pelecehan seksual seperti itu. Gitu Kak. Hukum sepertinya kayaknya memandang buluh nih bang gitu, bahkan dengan jabatan tahta gitu. Makanya kita lihat nih bang, dengan kasus seperti ini pelaku bahkan melaporkan balik korban gitu bang, karena dia rasa si korban tidak memiliki pegangan yang kuat gitu bang kan, tidak ada gitu senjata untuk menghancurkan si pelaku. Nah pelaku dengan jabatannya ya karena dia dosen pembimbing dan segala macam gitu bang. Dan bagaimana ini bang tentang hukumnya disepelekan gitu seperti ini? Oke, baik. Nah itu lagi Kak Dila, kalau misalnya bukti kita itu kuat ya, bukti kita kuat di depan persidangan, maka orang yang kita laporkan itu Kak Dila, maka tidak akan melaporkan kita kembali. Harus cerdas kayaknya bang, si korban ya bang. Yes, benar Kak Dila. Kalau bukti kita kuat tadi, maka orang itu tidak akan melaporkan kita lagi. Tapi kalau bukti kita lemah Kak Dila, maka orang akan memanfaatkan itu, bahwasanya pencemaran nama baik Kak Dila. Yes. Ketika memang kita tidak mampu menghadirkan alat bukti yang cukup jelas untuk menyatakan bahwa oknum ini memang benar-benar bersalah. Jadi kita tidak boleh hanya mengatakan atau berstatement bahwasanya oknum dosen itu melakukan pelecehan seksual. Mana buktinya gitu. Karena semua orang akan merasakan keadilan itu ketika memang konsep keadilan itu dijalankan dengan keadilan itu sendiri Kak Dila. Jadi seperti itu Kak Dila. Ketika memang kita melihat hukum itu ya, kalau saya rasa ya sebagai mahasiswa hukum itu sudah adil. Cuma oknum-oknumnya yang seharusnya lebih tegas dalam menjalankan atau mengacu dan berpegangan kepada regulasi yang ada gitu Kak Dila. Nah mungkin karena mengingat waktu nih bang, mungkin sampai sini dulu diskusi kita bang. Padahal kan diskusi ini sebenarnya bagus nih bang, karena terjadi pada mahasiswa ya bang, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa nih bang. Dan mungkin di episode selanjutnya bakalan ada kasus yang mungkin bisa lebih hangat lagi kita bahas nih bang. Terima kasih untuk waktunya nih bang. Siap, ilmunya juga bang. Siap, Oke teman-teman DK TV,
Dila dan kru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.